Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama dengan Agus Supriyanto, staf edukasi di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran matematika kelas 9 semester 1, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat bagian pertama. Bagian yang pertama ini adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Untuk pembelajaran bagian pertama ini rencana kami akan terdiri dari 3 video pembelajaran, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan jika diketahui koefisien x kuadrat sama dengan 1, yaitu video yang kali ini. Selanjutnya menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan jika diketahui koefisien x kuadrat tidak sama dengan 1, dan yang ketiga jumlahan dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kompetensi dasar untuk pembelajaran ini 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Kemudian kompetensi dasar berikutnya 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini yang pertama, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memfaktorkan persamaan kuadrat jika diketahui koefisien x kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara memfaktorkan jika diketahui koefisien x kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk yang awal, apersepsi. Masih ingatkah kalian dengan perkalian bentuk aljabar? Nah, coba kerjakan soal perkalian bentuk aljabar berikut. Yang pertama, x dikali x tambah 3. Soal yang kedua, x tambah 1 dikali dengan x tambah 4. Soal yang ketiga, 3x kurangi 4 dikali x tambah 3. Jawabannya yang pertama, untuk x dikalikan x tambah 3, hasilnya adalah x kuadrat ditambah 3x. Dari mana caranya? Nah, ini perhatikan. Yang pertama adalah kita kalikan x dengan x. Ini kalikan x dengan x. Kemudian x kali x ini hasilnya x kuadrat. Kemudian x kita kalikan dengan 3. X kali 3 hasilnya adalah 3x. Kita lanjut yang kedua. X tambah 1 dikalikan dengan X tambah 4. Nah, ini yang pertama dulu. Dari mana? Kita cek. Yang pertama, X kalikan X. Hasilnya adalah X kuadrat. Ya. Kemudian, kita kalikan X dengan 4. Hasilnya adalah 4X. Positif 4X. Kemudian, kita lanjut. Kita kalikan berikutnya 1 dengan X. Hasilnya adalah plus 1X. Tapi karena kesepakatan 1 sebagai koefisien tidak dituliskan. Dan yang terakhir, 1 dikalikan dengan 4. 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Nah, karena di sini ada suku yang sejenis, yaitu 4X dan X, ini bisa dijumlahkan. 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Kemudian yang ketiga, 3X kurangi 4 dikali dengan X tambah 3. Dengan cara yang sama seperti soal nomor 2, kita kalikan 3X kalikan X ya. 3X kalikan X. Ya, kita lihat dulu hasilnya. Kita ulang. 3X kalikan X. Hasilnya adalah 3X kuadrat. Selanjutnya, 3X kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah positif 3X. Karena tandanya sama-sama positif. Kita lanjut. Negatif 4 kita kalikan dengan X. Hasilnya adalah negatif 4X. Dan yang terakhir, negatif 4 kita kalikan dengan positif 3. Hasilnya adalah negatif 12. Ada suku-suku yang sejenis, yaitu 3X dengan negatif 4X. 3 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga hasilnya adalah 3X kuadrat dikurangi X dikurangi 12.
Kita lanjutkan. Untuk motivasi dari pembelajaran persamaan kuadrat ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai beberapa masalah yang terkait dengan persamaan kuadrat. Contohnya permasalahan berikut. Johan dan Mario bekerja bersama-sama mengecat dinding dalam waktu 18 menit. Jika Johan bekerja sendirian, ia memerlukan waktu 15 menit lebih lama daripada waktu yang diperlukan Mario. Berapa waktu yang diperlukan Johan dan Mario masing-masing untuk mengecat dinding? Ini salah satu contoh aplikasi dari persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, bentuk umum persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya dituliskan sebagai ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c adalah himpunan bilangan real, anggota himpunan bilangan real. Bilangan A, B, C pada persamaan kuadrat tersebut sebagai koefisien. Atau kalau C-nya bisa dianggap sebagai konstanta. Akar-akar atau penyelesaian dari A, X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, kita diagram alurnya, kita lihat diagram alur, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, ini kita lihat persamaan kuadrat, contohnya x kuadrat ditambah 5x tambah 4. Kemudian persamaan kuadrat ini difaktorkan. Nah, x kuadrat ditambah 5x tambah 4 sama dengan 0 difaktorkan menjadi x tambah 1 dikali x tambah 4. Jadi berkebalikan dengan yang tadi saat apersepsi. Jadi dibalik. Dari hasilnya kemudian difaktorkan. Setelah difaktorkan nanti akan ketemu akar-akar persamaan kuadrat. Dari x tambah 1 dikali x tambah 4 sama dengan 0 diketahui akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 4. Kita akan belajar sehingga kita bisa memperoleh dari persamaan kuadrat ini kemudian menjadi diketahui akar-akarnya berapa. Tahap inti metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat x kuadrat ditambah bx tambah c menjadi x tambah p dikali x tambah q. Atau bisa dituliskan, sekali lagi ini koefisien x kuadratnya 1. X kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan x tambah p dikali x tambah q. X kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan x kuadrat. Nah, seperti tadi, p kali x, x kali q, berarti dijumlahkan p tambah q-nya. Jangan lupa koefisien variabelnya x. Yang terakhir p dikali q. Jadi untuk memfaktorkan harus dicari bilangan p dan q sedemikian hingga b-nya sama dengan p tambah q dan c sama dengan p kali q. Kita lanjutkan. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Alternatif penyelesaiannya x kuadrat tambah 5x plus 6 sama dengan 0. Kalau saya biasa mengajarkan ke para siswa yaitu dengan menggunakan gunungan seperti ini. Ada 2 gunung. Ya. Nah, ada 2 gunung kemudian kita siapkan untuk tempat faktornya. Ya, kita lihat. Jadi kita faktorkan yang x kuadrat, kemudian kita faktorkan juga yang 6. Ya. Jadi x kuadrat itu bisa diperoleh dari berapa kali berapa. Karena x kuadrat biasanya diperoleh dari x dikali x. Apakah nggak boleh misalnya x kuadrat kali 1? Boleh, tapi nanti tentu tidak akan bisa menghasilkan seperti ini. Adapun 6 bisa diperoleh dari 1 kali 6, bisa diperoleh dari 2 kali 3, bisa diperoleh dari 3 kali 2, bisa diperoleh dari 6 kali 1. Jadi 6 itu tidak hanya diperoleh dari 2 kali 3, jangan lupa 1 kali 6 juga bisa. Kita akan lihat pembuktiannya. Mana yang bisa menjadi persamaan kuadrat ini, yang bisa menjadi faktor dari persamaan kuadrat ini. Apakah 1 dan 6, 2 dan 3, 3 dan 2, atau 6 dan 1. Kita cek pembuktiannya. Ya, yang pertama kita ambil yang 1 kali 6. 1 kali 6 ini kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya 7. Ya, sebetulnya ada kelihatan. Di sini minta jumlahnya 5. Tapi kita cek. Kita lihat dulu x kuadrat.
faktornya adalah X kali X, diperoleh dari perkalian X kali X, sedangkan 6 ini kita pakai yang 1 kali 6. Nah, kita kalikan yang dekat. Ya, kita kalikan yang dekat, 1 dikali X, jauh dengan jauh. Ya. 1X atau X dikalikan dengan 6, hasilnya 6X. Kemudian ini jumlah, hasilnya 7X. Padahal tadi persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah 5X, hasilnya jumlahnya harus 5X. Nah, hasilnya berbeda, karena X tambah 1 dikalikan dengan X tambah 6, hasilnya X kuadrat ditambah 7X tambah 6, hasilnya beda. Berarti 1 dan 6 itu bukan faktor dari persamaan kuadrat ini. Ya, kita lanjut. Kita cek yang kedua, bagaimana kalau 2 dengan 3? Hasil kalinya 6, jumlahnya 5. Nah, kelihatan sudah ya. Ya, kita cek. Faktornya dari X kuadrat diperoleh dari X kali X, 6 diperoleh dari 2 kali 3. Kita coba yang 2 kali 3. Dekat kali dekat, 2 kali X, 2X. Jauh dengan jauh, 3 kali X, 3X. Jumlahnya 5X. Sesuai? Sangat sesuai. Ya. Berarti faktor dari X kuadrat tambah 5X ditambah 6 adalah X tambah 2 dan X tambah 3. Kita coba yang ini. Apakah hasilnya juga sama? Ya, kita coba. 3 kali 2. X kuadrat diperoleh dari X kali X. 6 diperoleh dari 3 kali 2. Kita coba. 3 kali X, 3X. X kali 2, 2X. Jumlahnya 5, ternyata hasilnya sama. Faktornya X tambah 3 dan X tambah 2. Sama saja. Karena tadi dibolak-balik. Karena perkalian itu berlaku sifat komutatif. Yang terakhir kita cek yang 6 kali 1. 6 kali 1. Ya. X kuadrat diperoleh dari X kali X. 6 diperoleh dari 6 kali 1. Kita cek yang terakhir. 6 kali X. 6X dekat kali dekat. Jauh kali jauh. X kali 1. X. Hasilnya 7X. Nah, ternyata hasilnya berbeda. Jadi X tambah 6 dikali X tambah 1 hasilnya X kuadrat tambah 7X tambah 6. Hasilnya sama dengan yang pertama. Nah, berdasarkan pembuktian ini, kita bisa tahu bahwa jawabannya ada di nomor 2 dan nomor 3. Untuk kali ini, kita masukkan yang nomor 2 saja. Ya. X kuadrat diperoleh dari X kali X, 6 diperoleh dari 2 kali 3. Ya. Dekat kali dekat, 2 kali X, 2X. Jauh kali jauh, 3X kali 3, 3X. Jumlahnya 5X. Jadi faktor-faktor, maaf ya ini harusnya pakai K, pakai C. Jadi faktor-faktor persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X tambah 6 adalah X tambah 2 dikali X tambah 3. Dibolak-balik sama saja. Karena persamaan kuadrat tadi X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, artinya salah satu faktornya itu sama dengan 0. Apakah X tambah 2-nya yang sama dengan 0 atau X tambah 3-nya yang sama dengan 0? Ya. Akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya harus lawannya 2 ini. Lawannya yaitu negatif 2. Karena min 2 tambah 2 hasilnya 0. X tambah 3 sama dengan 0, berarti kita cari lawannya plus 3. Lawannya adalah negatif 3. Contoh berikutnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X tambah 9 sama dengan 0. Alternatif penyelesaiannya seperti tadi, kita buat gunungnya dulu. Kemudian kita siapkan kotaknya untuk faktor-faktor perkaliannya. Kita siapkan tabelnya, X kuadrat tadi diperoleh dari X kali X. 9 ini ada 1 kali 9, ada 3 kali 3, ada 9 kali 1. Atas dan bawah ini sama saja, karena perkalian berlaku sifat komutatif. 1 kali 9, 9, jumlahnya 10. 3 kali 3, 9, hasil penjumlahannya 6, 9 kali 1, 9. Hasil penjumlahannya 10. Kita bisa lihat bahwasanya yang dipakai adalah yang paling atas dan yang paling bawah karena sudah terlihat perkaliannya 9, jumlahnya hasil penjumlahannya 10. Tapi kita cek X kuadrat diperoleh dari X kali X, 9 diperoleh dari 1 dikali 9. 1 kalikan X, dekat kali dekat,
X kalikan 9, 9X. Jumlahnya 10X. Nah, maka faktor-faktor dari X kuadrat ditambah 10X tambah 9 adalah X tambah 1 dan X tambah 9. X kuadrat tambah 10X tambah 9 sama dengan 0 dari persamaan kuadrat ini. Artinya kita bisa mengetahui bahwa salah satu faktornya pasti 0. Salah satu faktornya pasti 0. Salah satu. X tambah 1 sama dengan 0. Atau bisa juga yang X tambah 9 yang sama dengan 0. Berarti akar-akar persamaan kuadrat tersebut, X tambah 1 sama dengan 0, lawannya positif 1, negatif 1. Atau X tambah 9 sama dengan 0, lawannya positif 9, negatif 9. Contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga. X kuadrat ditambah 2X kurangi 8 sama dengan 0. Kita buat gunungnya, kita siapkan kurungannya ya untuk faktornya. Kita siapkan tabelnya. X kuadrat diperoleh dari X kali X ya. Karena ini koefisiennya 1 masih sama. Negatif 8. Nah, ini sudah harus hati-hati karena pakai negatif. Negatif 8 bisa diperoleh dari negatif 1 kali 8, 1 kali negatif 8, negatif 2 kali 4, atau 2 dikali negatif 4. Pakai yang mana? Kita lihat. Ya. Perkaliannya negatif 8 semua sudah betul. Kita lihat hasil penjumlahannya. Mintanya positif 2. Kita lihat yang positif 2. Oh, ada di nomor 3. Berarti kita pakai yang negatif 2 dikalikan dengan positif 4. Kita kalikan dekat dengan dekat, negatif 2. X dikali 4, 4X. Jumlahnya 2X. Ya, sama. Berarti faktor-faktor dari X kuadrat tambah 2X min 8 adalah X kurangi 2 atau X tambah 4. Dibolak-balik boleh. X tambah 4 dikali X kurangi 2. Sama saja. Artinya, salah satu faktornya adalah 0. Bisa X kurangi 2 yang sama dengan 0. Bisa juga X tambah 4 yang sama dengan 0. Akar-akar persamaan kuadrat tersebut, lawannya negatif 2 adalah 2. 2 kurangi 2 kan 0. Ya. Atau yang X tambah 4 sama dengan 0, maka akarnya adalah yang negatif 4. Negatif 4 tambah 4 sama dengan 0. Contoh yang keempat. X kuadrat kurangi 7X kurangi 8 sama dengan 0. Kita buat gunungnya. Kita siapkan kurungnya. X kuadrat masih sama, diperoleh dari X kali X. Negatif 8. Nah, ini sama dengan tadi ya. Masih sama. Negatif 1 kali 8, hasilnya negatif 8. 1 kali negatif 8, negatif 8. Negatif 2 kali 4, negatif 8. 2 kali negatif 4, negatif 8. Jumlahnya, hati-hati. Negatif 1 tambah 8 itu 7. 1 ditambah negatif 8, negatif 7. Negatif 2 tambah 4, 2. 2 ditambah negatif 4, negatif 2. Mintanya berapa hasil jumlahnya? Negatif 7. Berarti kita pakai yang nomor 2. X kuadrat diperoleh dari X kali X. Negatif 8 kita ambil. Sekali lagi yang hasilnya negatif 7 jumlahnya. Berarti yang nomor 2. Positif 1 dikali negatif 8. Kita ambil yang positif 1 dikali negatif 8. 1 kali X, 1X. X dikali negatif 8, negatif 8X. Dijumlah negatif 7, sama. Berarti faktor-faktornya adalah dari persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 7 kurangi 8 adalah X tambah 1 dikali X kurangi 8. Artinya salah satu faktornya 0, bisa X tambah 1 yang sama dengan 0, bisa X kurangi 8 yang sama dengan 0. Akar-akar persamaan kuadrat tersebut kalau X tambah 1 yang sama dengan 0, berarti X yang pertama adalah negatif 1, karena negatif 1 tambah 1, 0. Atau yang kedua, kalau diambil yang X kurangi 8 yang sama dengan 0, maka akar yang kedua adalah 8, karena 8 kurangi 8 hasilnya adalah 0. Contoh yang berikutnya, X kuadrat kurangi 7X tambah 6 sama dengan 0. Nah, hati-hati, walaupun ini positif, tapi hasil jumlahnya negatif. Berarti 6 ini ya diperoleh dari hasil perkalian yang bilangan negatif. Kita siapkan gunung dan kurungnya ya. Ya. X kuadrat masih sama diperoleh dari X kali X. Sekarang 6-nya harus hati-hati. 6 itu bisa diperoleh dari 1 kali 6 ya. Bisa 1 kali 6. Hasilnya jumlahnya 7. Padahal di sini mintanya negatif.
Negatif kali negatif itu juga positif. Ya. Negatif 1 kali negatif 6, 6. Dijumlah negatif 7. Ini negatif 5. 2 kali 3, 6. Jumlahnya 5. Negatif 2 kali negatif 3, 6. Jumlahnya min 5. Berarti kita pakai yang paling bawah. Karena mintanya sama. Yaitu sama-sama negatif 5 untuk hasil penjumlahannya. Kita kalikan negatif 2 kali X, negatif 2X. X kali negatif 3, negatif 3X. Jumlahnya negatif 5. Sama. Jadi faktor-faktor X kuadrat kurangi 5X tambah 6 adalah X kurangi 2 dikali X kurangi 3. Artinya bisa X kurangi 2-nya yang sama dengan 0, bisa X kurangi 3-nya yang sama dengan 0. Akar-akarnya bisa X sama dengan 2 dari sini, atau bisa juga X sama dengan 3 dari sini. Demikian tadi pembelajaran persamaan dan fungsi kuadrat bagian pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan jika diketahui koefisien dari X kuadratnya sama dengan 1. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jika ada kritik, saran yang membangun bisa disampaikan di kolom komentar. Selamat belajar, semoga sukses. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama.